Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Tung tong tong. Nah, terima kasih kalian sudah klik video ini. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Nah, di video kali ini saya akan mengomentari ya. Jadi kemarin itu saya melihat ada yang curhat kenapa orderannya itu sehari itu cuma dapat 2 atau 3 gitu. Itu paling banyak dalam waktu sehari. Sedangkan di lapangan pada faktanya banyak ya driver yang mendapatkan order itu lebih dari itu, bahkan mungkin lebih dari 10, 15 atau 20. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, kita akan bahas itu di video kali ini. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe supaya kalian gak ketinggalan info-info penting dan terupdate dari Gojek yang lainnya. Oke? Nah, kita bahas aja video kali ini. Jadi, ya gitu, kemarin saya ngelihat ada yang curhat. Yang curhat ini sebetulnya istri dari driver itu gitu, curhat ke salah satu driver juga. Cuman saya kebetulan melihat postingan itu dan saya izin mau bikin pembahasan gitu kan. Nah, ini sebetulnya udah sering banget ya saya ngelihat kejadian kayak gini. Cuman ini menjadi menarik karena saya melihat teman-teman itu ada sebagian yang nggak percaya sama tingkat kinerja kita gitu. Jadi kinerja kita mau rajin mau enggak, kata dia itu nggak ngaruh. Nah, ini kan sebenarnya kalau menurut saya ini salah ya, salah. Tapi saya ya hargai karena dia mungkin punya pendapat seperti itu, ya mangga aja gitu, monggo lah silahkan gitu. Cuman kalau bisa ya, kalau mungkin waktu kita akun jadi gagu gitu kan, akun gagu orderan cuma 1 atau 2. Nah, kita melihat driver yang lain gitu. Kita melihat driver yang kenapa beliau itu bisa gacor? Kebiasaannya apa aja gitu? Apa dia suka nongkrong di tempat A atau dia ngebolang atau gimana? Keluarnya jam berapa gitu kan? Orderannya dia yang dapat apa aja? Dia pernah cancel atau enggak? Kita tanyakan gitu. Kita nggak usah malu sebetulnya karena ya dengan kita menyapa juga, kita bertanya itu sebagian dari silaturahmi. Kita nggak akan rugi di situ dan bisa jadi nanti kita jadi memanjang setelah kita ketemu sama driver itu, kita malah jadi ya saudara, temen gitu kan. Kita ya nggak ada salahnya gitu kan. Kita tanya aja gitu. Dan insya Allah itu nggak jauh dari ya dia ngebitnya setiap hari tanpa bolong-bolong. Terus dia jarang cancel order, jarang pilih-pilih order misalkan. Nah, ini itu nggak bisa dipilih salah satu. Misalkan ada driver yang komplain, Bang, saya udah konsisten keluarnya jam 8, pulang jam 6 sore misalkan setiap hari. Tapi kenapa masih gagu? Nah, kita nggak bisa ngambil dari konsistensi itu satu doang gitu, satu langkah doang. Kita bisa juga ngelihat dari kenapa HP-nya, misalkan dari HP-nya itu udah benar atau belum, dari settingannya, titik DBS akurasinya udah benar atau belum kan. Apakah HP-nya lemot atau enggak, kuotanya gimana. Jadi masih banyak faktor yang mempengaruhi orderan itu masuk ke akun kita atau enggak gitu kan. Cuman ya salah satunya dari kinerja driver itu, dari dia lama ngebitnya itu berapa lama, berapa jam, terus dia jarang libur atau gimana gitu kan, sering cancel. Ini menjadi salah satu jadi kelengkapan gitu, kelengkapan. Jadi kita nggak bisa ambil salah satunya terus kita bilang nggak ngaruh gitu terapi akun. Nah, ini jadi ini ya harus dikoreksi gitu kan. Kalau misalkan kita punya pemikiran ya kita mau nongkrong terus di titik A terus, atau kita mau ngebolang, itu nggak ngaruh. Kita mau setiap hari on beat atau cuman buat sampingan, misalkan ngebit sejam doang, besok libur sejam doang, besok libur. Ya ini pasti ada bedanya gitu kan. Nah, sistem juga kan membaca. Sistem juga ada algoritmanya yang diciptakan ya dari kantor juga gitu kan, dari manajemen untuk mengatur driver-drivernya. Jadi kalau misalkan kita nggak mau berubah, ya kemungkinan akun kita akan terus seperti itu gitu kan. Kecuali ada kecualinya. Kecuali sistemnya dirubah. Misalkan ada pemerataan order. Nah, kita pernah kan ya mengalami pemerataan order gitu kan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba sistemnya dirubah dari pemerataan order, ya kemungkinan bisa jadi pendapat itu bisa dipakai karena ya namanya pemerataan
semua rata gitu kan, sama rata sama rasa gitu. Jadi mau driver yang rajin, mau yang nggak rajin, mau yang di rumah sambil tiduran nungguin order, mau yang ngebolang, ya sama aja gitu kan kalau pemerataan order. Tapi kan kita sekarang itu zamannya belum gitu kan, belum ada pemerataan order. Dan saya juga pernah bertanya kepada pihak kantor, ternyata emang belum ada pemerataan order ya saya nggak tahu kalau misalkan nanti tiba-tiba kantor udahlah diratain dulu. Karena saya juga waktu bulan, kalau nggak salah ya, antara bulan Juni atau Juli itu ada pemerataan order, cuman seminggu waktunya. Cuma pihak kantor nggak mengakui, padahal di lapangan faktanya itu rata orderannya, faktanya itu rata. Cuman pas kita tanyakan, kenapa ini ada pemerataan order, kata dia enggak, cuman ini sistemnya error, kata dia, sistemnya error. Ya mungkin bisa jadi error, tapi emang ya rata gitu kan, intinya mah rata gitu. Tapi cuman seminggu, setelah itu normal lagi, yang prioritas ya prioritas gitu kan. Jadi ya gitulah, jadi sistem kan berubah-berubah. Terus misalkan ada rolling, misalkan yang dari driver gagu terus tiba-tiba gacor, yang gacor tiba-tiba gagu gitu kan. Tapi kita jangan mengharapkan itu. Kalau bisa kita usaha aja gitu kan yang terbaik misalkan. Lagian kalau kita mau introspeksi diri, kita mau berkaca, kita juga kan ngebit sebetulnya buat cari uang gitu kan, buat menafkahi anak istri, bagi yang punya istri, bagi yang jomblo mungkin ya buat mau nikah gitu kan, atau ya buat jalan-jalan atau membagikan orang tua. Tujuannya kan itu, kita sebetulnya harus fokus ke situ. Jadi kita begitu keluar, yang ngopi nggak apa-apa, ngopi bentar gitu kan, ya sekedar buat silaturahmi sama teman-teman kan, yang satu BC kan ngopi, udah habis segelas, ya udah kita ngebit gitu kan. Kalau di situ nggak dapet, di BC nggak dapet selama 15 menit, ya udah kita pindah titik spot. Jangan udah habis satu gelas kopi tambah lagi gitu kan, nanti ya kita di situ terus, biasanya orderannya nggak akan memuaskan gitu kan. Dan pengalaman saya gitu, saya pernah ya di BC terus ordernya ya paling 10, kadang 7 gitu kan. Nah terus saya berpikir ulang, kok bisa kayak gini ya. Terus saya coba berubah, ternyata ordernya bisa meningkat meskipun ya jumlah waktu kita buat kumpul-kumpul sama temen itu jadi berkurang, karena kita kan mobile, kita lebih banyak orderan, tapi tetap ada waktu kumpul buat teman-teman gitu kan. Kalau misalkan pagi, saya biasanya rutin pasti ke BC. Kalau pagi ya kita berangkat jam 8 ke BC, kita ngopi dulu tuh satu gelas, kita mungkin sarapan gitu kan. Nah kalau udah habis itu biasanya sekitar jam 9, kalau saya belum dapat orderan, saya langsung tuh cabut dari BC. Jadi saya patokannya itu on harus jam 9 gitu kan. Tapi saya keluar dari rumah kadang jam 8, kadang jam setengah 9. Tapi saya keluar nggak langsung ngebolang. Saya biasanya ke BC dulu buat ngopi, buat silaturahmi. Nah jadi buat teman-teman yang masih belum percaya sama terapi akun, kalian nggak ada salahnya ya untuk mencobanya. Dan insya Allah pasti ada hasil kok gitu ya. Jadi itu video kali ini, semoga bermanfaat. Silakan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info menarik dan penting lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.